para romo, suster, bapak ibu, saudara dan saudari, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun ke-53 Paroki Tomang. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kayaknya ulang tahun kita ini mirip-mirip dengan pemerintahan Prabowo. Maka nanti akan ada rencana untuk makan siang gratis. Kalau masih kurang kenyang, nanti saya minta Ina Karmel untuk main daftar di samping gereja supaya ada nyawer dan menambahi makan siangnya di pasar UMKM. Lebih daripada itu, saudara dan saudari sekalian, mari sebelum kita memasuki sukacita yang sesungguhnya, kita mengheningkan diri untuk melihat dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, mengulik sejarah paroki. Paroki Tomang berdiri di atas genangan tetesan air mata kesedihan. Sejak dinyatakan sebagai paroki pada tahun 1972, pelbagai hambatan terjadi secara nyata. Pada mulanya Ojo Karmel mengutus Romo Kue Okarem, lantas disusul oleh Romo Hartowikakta Okarem sebagai gembala di tempat ini. Namun di awal proses menuju paroki mandiri, Romo Kue Okarem undur diri jadi imam Karmel. Inilah tetesan air mata kesedihan pertama yang membasahi pipi paroki Tomang. Belum kering air mata itu, muncul tetesan air mata lanjutan. Pembebasan tanah tidak kunjung kelar. Tanah yang teratasi baru 1,4 hektar dari target 10 hektar. Kelambatan ini terjadi akibat di tempat ini sebenarnya adalah daerah air mata dari sisi finansial. Maka tidak heran lewat jaminan Ojo Karmel Indonesia, paroki ini pinjam uang kepada Ojo Karmel Australia. Lahan diadakan atas dasar utang, namanya juga utang. Tentu nangis lagi ketika jatuh tempo harus mengembalikan. Meski sudah utang, air mata tetap menetes. Masalah krusial muncul lagi. Setelah lahan sekarang tidak ada uang untuk membangun gedung gereja. Kemana harus mencari? Tidak ada seperti di zaman perjanjian lama, uang turun dari langit dan pagi-pagi menjumputi uang itu. Ternyata tidak demikian. Maka pada tahun 1975, utusan Ojo Karmel Indonesia pergi ke Eropa untuk melobi para provinsial, yaitu para pimpinan Ojo Karmel di Eropa sana. Berkat kelurahan kasih Karmel Eropa, proyek pembangunan gedung gereja ini dapat diteruskan. Di tengah tetesan air mata kesedihan yang mulai mengering, Romo Hartowikakta Okarem ditarik ke Malang dan diganti oleh Romo Van Besum Okarem yang pada saat itu harus pergi ke tempat ini. Pembangunan sekolah kemudian oleh Suster Sang Timur dapat terselesaikan pada tahun 1977. Bidang-bidang tanah untuk kelengkapan proyek dapat dibeli pada tahun 1979. Pembangunan jalan dan serta selesai pada tahun 1980. Tanah untuk membangun puskesmas dan tempat gardu PLN bisa disediakan. Demikianlah saudara dan saudari, sejarah tetesan air mata yang menjadi fondasi dari paroki Tomang ini. Sekarang mari kita masuk ke bagian kedua, melihat nama Maria Bunda Karmel yang menamai paroki ini. Ketika Gunung Karmel dihancurkan oleh orang-orang Saracen pada para Karmel pindah ke Eropa. Di Eropa mereka tidak diterima, dianggap aneh dan dipandang kelompok religius liar yang tidak memiliki pendiri. Maka mereka ingat dahulu mereka pergi ke Gunung Karmel untuk mengambil Yesus Kristus sebagai Tuhan tanah suci. Dengan mengambil Yesus, mereka juga melayani Maria sebagai ibu suri.
Kapel didirikan di tengah-tengah milik mereka dan dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Dengan melayani Maria, mereka sangat meyakinkan akan dilindunginya juga. Untuk itulah mereka menyebut diri sebagai Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan di dalam sejarah gereja, Bunda Maria menampakkan diri pada situasi sulit dan penuh dengan ancaman. Saat pesta di Kana, Maria hadir sebagai pemecah kebuntuan. Sewaktu di bawah salib, Maria meneguhkan perjuangan anaknya. Ketika Ordo Karmel goyah, skapuler Bunda Maria diberikan melalui Santo Siwastok sebagai tanda perinduan. Di dalam penampakan Fatima, Lourdes, Guadalupe, Medjugorje, dan lain-lainnya, Bunda Maria tampil sebagai penolong gereja dari kesesatan. Bahkan secara khusus kepada ketiga anak di Fatima, Bunda Maria mengenalkan diri sebagai Maria Bunda Karmel. Paroki Tomang mengambil nama Maria Bunda Karmel bukan tanpa maksud. Ordo Karmel bisa terlepas dari aneka situasi yang sulit, diyakini karena perlindungan Bunda Maria. Demikian juga air mata kesedihan yang dialami paroki Tomang ini bisa diubah menjadi sukacita ilahi akibat usapan sapu tangan lembut dari Bunda Maria. Anak paroki MKK pun muncul di seputaran Meruya ini juga karena berkat-berkat dan doa dari Bunda Maria. Paroki ini ada, tumbuh dan berkembang tak mungkin tanpa campur tangan Bunda Maria. Doa, cinta dan kasih keibuan Maria begitu kentara di paroki Tomang ini. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, mengais makna atas fakta yang terjadi. Pada masa gereja perdana belum ada istilah paroki. Yang ada adalah kelompok-kelompok kecil yang berkumpul di rumah-rumah pribadi. Baru di abad keempat muncullah istilah Yunani paroikia, artinya tinggal berdekatan sebagai pendatang atau orang asing. Dari kelompok-kelompok kecil yang asing satu dengan yang lain tersebut, mereka menyatu sehati dan sejiwa dalam kolektivitas yang lebih besar. Maka paroki menjadi rumah bersama atau ibu yang merangkum semua kelompok yang ada. Arahnya dari keberagaman menuju kepada kesatuan yang besar. Berangkat dari sini, mari kita merefleksikan tentang arti sebuah paroki di masa kita. Rupanya ada arus balik yang perlu untuk dilihat. Di masa kini bukan serpian kecil menjadi satu lukisan yang indah, tetapi sebaliknya, lukisan yang sudah ada ini dipotong dalam puzzle-puzzle yang kecil. Tidak heran di masa kini bukan dari kelompok-kelompok kecil yang melahirkan paroki, tapi justru paroki melahirkan kelompok yang kecil-kecil. Apa ekses yang bisa kita rasakan dari situasi yang semacam ini? Muncullah berbagai kelompok kategori baru bagai jangkau di musim hujan yang tanpa sadar menjadi ladang yang subur bagi egosentris. Orang sulit disatukan dengan alasan tidak nyaman, tidak terakomodasi, lantas ambil sikap mundur menjadi sekte atau kelompok yang kecil. Paroki sebagai rumah bersama menjadi tidak diminati dibanding gereja diaspora. Paroki sebagai ibu sudah kehilangan tangan kelembutannya untuk meraih semua anak-anaknya. Bagaimana memaknai realitas ini disandingkan dengan 53 tahun paroki Tomang dalam dimensi perlindungan Maria Bunda Karmel? Kita akan bisa menjawab pertanyaan ini apabila kita bisa menghargai setiap tetesan air mata sejarah sebagai fondasi dalam membangun kolektivitas. Atau dalam kata lain, selama kita terus-menerus terkotak-kotak yang disuburkan oleh api dendam yang tidak pernah padam, sebenarnya kita sedang menumpahkan genangan air mata baru yang menyedihkan hati kita. Robohnya paroki Tomang sebagai gereja terjadi akibat kita tergoda menjadi kepingan kecil yang egois. Bahkan selama cinta diri makin tinggi, selama
kita ini melihat musuh sebagai orang yang pantas untuk disingkirkan dan bukan sebagai kawan. Hati terus-menerus panas oleh pertengkaran. Kita pada hakikatnya bukan lagi gereja Kristus. Tanpa sebuah cinta yang menyatukan, yang dipenuhi dengan sikap keberanian untuk mengampuni, seraya mengosongkan diri demi kebesaran Kristus sendiri, kita akan jatuh dalam lubang kerohanian yang semu atau kerohanian yang palsu. Oleh karena itu, pada sukacita 53 tahun Paroki Tomang ini, pantaslah kita untuk hening. Senyambang kita mensyukurinya, kita terus-menerus memohon kuasa Roh Ilahi menembus ulu hati kita yang seringkali masih dibungkus oleh hasrat minta dihargai. Mari kita renungkan supaya kita bisa merayakan ini demi kebesaran Tuhan dan bukan demi kebesaran sebuah paroki. Tuhan memberkati.